Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, khauf atau takut termasuk kedudukan agama yang paling utama dan paling agung. Khauf atau takut juga termasuk jenis ibadah yang paling mencakup, yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah Ta'ala. Takut ada beberapa macam, yaitu takut yang bersifat ibadah, yang mengandung sikap merendahkan diri kepada Allah, pengagungan dan ketundukan kepada yang ditakuti. Takut jenis ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah SWT. Siapa saja yang mempersembahkannya kepada selain Allah, maka dia termasuk orang-orang yang musyrik dengan syirik yang besar. Seperti orang yang takut kepada berhala, misalnya orang-orang yang sudah takut kepada orang-orang yang sudah mati, atau yang dianggap sebagai wali, yang mereka dianggap bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari penyembah kubur yang takut kepada penghuni kubur, melebihi takutnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, seseorang yang meninggalkan kewajiban karena takut kepada manusia, maka merupakan suatu jenis kesyirikan yang menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid. Kemudian takut secara tabiat atau al-khauf at-tabi'i, seperti takut kepada binatang buas, musuh dan lain-lainnya. Maka ini pada asalnya tidak tercela kalau sebab-sebabnya memang sudah nyata. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa adaz zakah wa lam yahsa illallah وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ia orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pendengar yang beriman, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa masjid-masjid Allah hanya dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka beriman dengan hati mereka. Mereka beramal, melaksanakan amal soleh dengan anggota badan mereka, dan mereka mengikhlaskan apa yang mereka perbuat hanya karena Allah. Mereka takut hanya kepada Allah Ta'ala tanpa selainnya. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 10, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah, maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah atau cobaan manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabb-Mu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia? Para pendengar, Allah Ta'ala mengabarkan tentang sifat suatu kaum yang mendustakan, yaitu ia masuk dalam keimanan tanpa ilmu. Dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia telah beriman, akan tetapi keimanan itu belum kokoh di dalam hatinya. Allah menyifatinya bahwa jika datang ujian dan cobaan kepadanya, maka dia meyakini bahwa ini siksaan dari Allah kepadanya, sehingga dia murtad dari Islam. Para pendengar, orang seperti ini menjadikan ujian yang berasal dari manusia layaknya azab yang datang dari Allah Ta'ala. Sehingga dia menghindari gangguan manusia dengan cara mengikuti keinginan dan perintah mereka. Karena dia anggap gangguan ini seperti azab. Sehingga ketika itu dia takut kepada mereka seperti takutnya kepada Allah. Karena dia menganggap cobaan manusia tersebut seperti siksaan Allah, maka dia melarikan diri dari gangguan tersebut dengan cara menuruti perintah keinginan dari manusia itu. Para pendengar, takut dari gangguan manusia dikarenakan beriman merupakan takut kepada selain Allah. Kita wajib bersabar dalam menghadapi gangguan ketika menempuh jalan Allah, dan pentingnya kesabaran dalam diri. Inilah merupakan tanda keimanan kepada Allah SWT. Ingatlah penetapan ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu, baik bersifat lahir maupun batin, atau maupun yang tidak tampak. Itu adalah benar adanya. Pada pendengar, Rasulullah bersabda secara marfu dari Abu Said, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan adalah bila engkau mencari kerelaan manusia dengan kemurkaan Allah, memuji mereka atas rezeki yang Allah berikan lewat mereka, dan mencela mereka atas sesuatu yang tidak Allah berikan kepadamu lewat mereka. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya ini apa yang seharusnya ada pada diri kita seorang muslim, berupa kuatnya rasa percaya dan tawakal kepada Allah, serta keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dengan pengaturan dan kehendak dari Allah SWT. Jika Allah menghendaki untuk memberikan
hasil-hasilnya, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang dicarinya. Apabila Allah menghendaki untuk mencegah hasil-hasilnya, maka Allah akan menghalanginya dari mendapatkan apa yang ia cari. Dan itu semua kembali kepada Allah yang Maha Terpuji dengan apapun yang Dia kehendaki, berupa kebaikan atau keburukan, serta kelapangan atau kesempitan. Inilah keyakinan yang sempurna yang pantas kita miliki sebagai seorang muslim sejati. Adapun orang yang menggantungkan hatinya kepada manusia dan condong kepada sebab-sebab, maka apabila dia mendapat kebaikan melalui tangan manusia, dia akan memuji mereka. Dan bila tidak mendapatkan apa yang dia kehendaki, maka dia akan mencela dan menjelekkan mereka. Orang ini telah lemah keyakinannya dan telah hilang pula sikap tawakalnya kepada Allah. Pada pendengar, diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya pula. Kemudian Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Para pendengar, adapun orang yang tidak kuat keimanannya, dia lebih mengutamakan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun dengan menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Maka orang ini hakikatnya telah takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. Maka apa yang diinginkannya berbalik arah, sehingga orang yang memujinya di kalangan manusia berbalik menjadi pencelanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat demikian. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu takut kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya, menghentikan segala larangannya. Semoga sedikit berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan pencerahan bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, dan dapat menambah wawasan tentang ajaran Islam. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.